Pernikahan siri kan memang di realita masyarakat ini masih saja terjadi ya Pak Zainal ya. Sebagai pembuka nih Pak Zainal, agar publik lebih tahu nih soal hukumnya. Menurut Pak Zainal, apa sih yang dimaksud dengan nikah siri ini dari sisi hukum? Silahkan Pak Zainal. Jadi begini Mbak, pernikahan kan banyak sekali ya. Ada pernikahan adat, pernikahan bawah tangan, pernikahan lintas agama. Dan untuk pernikahan siri khusus itu memang bagi umat muslim Mbak. Jadi nikah siri itu sah secara agama asal terpenuhi syarat dan rukunnya ya. Namun nikah siri itu berasal dari bahasa Arab Mbak, yang artinya dirahasiakan. Jadi memang pernikahan itu dirahasiakan, namun sah secara agama dan sah menurut hukum Allah ya, menurut hukum Islam. Nah, adapun itu juga sah, juga ditinjau dari hukum positif yang hukum positif desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1. Nah, adapun sedangkan pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 2 ayat 2 hanya merupakan syarat administratif demi tercapainya ketertiban hukum saja. Begitu Mbak. Baik, berarti memang namanya pernikahan ini memang harus tercatat ya Pak Zainal ya di kantor urusan agama begitu? Kalau pernikahan siri kan tidak tercatat Mbak. Jadi itu hanya sah untuk agama ya. Sah secara agama, jadi tidak ada hukum dari Tuhan ya, dari Allah yang mengharamkan itu. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Dan negara juga artinya hanya itu tidak tercatat gitu aja, tidak tercatat secara administratif. Ya. Yang saya maksud ini berarti syarat administratif yang seperti tercatat itu memang harus dilakukan oleh kedua mempelai, begitu ya Pak Zainal? Tercatat syarat dan rukunnya untuk pernikahannya siri itu tetap harus terpenuhi, dalam artian ada dua mempelai, ada yang menikahkan, ada wali, ada saksi, seperti itu. Namun itu tidak dicatatkan di negara, di KUA, maksudnya begitu. Jadi adapun jika menginginkan pernikahan kalau secara agama otomatis sesuai dengan undang-undang itu tadi pasal 2 ayat 2. Jadi itu demi ketertiban hukum. Baik, pernikahan siri kan ini tadi memang sebutannya tidak tercatat begitu ya Pak Zainal. Berarti kalau tidak tercatat ini kan tidak diakui oleh negara begitu. Dengan pernikahan siri ini kan masih dilakukan banyak pasangan dengan berbagai alasan. Dari sisi hukum positif apa sih Pak dampak yang timbul ketika pasangan ini melakukan pernikahan siri begitu? Ya karena itu tidak tercatat oleh negara, itu tidak ada kepastian hukumnya ya Mbak ya. Jadi dampaknya itu sangat luas sekali. Dampaknya itu terkait dengan pembagian harta ketika terjadi perceraian. Di dalam pernikahan siri tidak ada namanya harta konugini ya. Terus sangat rentan sekali dengan terjadinya perceraian karena dengan pernikahan siri misalkan tidak terjadi kecocokan, seorang suami bisa menjatuhkan talak itu hanya dengan lewat WA atau pergi begitu saja, atau dengan mengatakan kamu saya cerai, itu sudah jatuh talak. Dan juga berdampak kepada anak yang lahir dari perkawinan siri itu tentu sama statusnya dengan anak di luar pernikahan. Nah itu tidak akan mendapatkan hak-haknya ketika
orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, seperti itu. Jadi tidak mendapatkan hak waris. Nah, seperti itu. Baik, berarti dari pernikahan siri ini dampak keberlanjutannya seperti tidak bisa mendapatkan harta gono gini begitu ya Pak Zainal, dan juga untuk anaknya ini bisa tidak mendapatkan warisan begitu. Berarti kalau misalnya anaknya ini tidak bisa mendapatkan warisan, berarti jatuhnya hibah begitu ya Pak Zainal ya? Dan belum tentu kalau ternyata dalam pernikahan siri seorang bapak ini laki-laki sudah mempunyai pernikahan yang resmi yang sah, otomatis dia tidak bisa melakukan upaya ataupun meminta untuk waris dari peninggalan bapaknya, seperti itu.